Halo teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan Mister Nyeleneh yang pada hari ini bukan cuma mau cerita lucu, tapi juga mau kasih konten khutbah Idul Adha yang bikin kalian nggak cuma tahu ajaran agama, tapi juga bisa ketawa sampai gigi palsunya malah terlepas. Tapi tenang aja, saya sudah anjurkan bawa lem perekat khusus buat yang pakai gigi palsu, biar suasana tetap meriah bukan jadi bioskop horor. Sebelum kita masuk ke intinya, saya mau tegaskan dulu ya. Cerita yang saya bakal bawain ini masuk kategori 4 dalam 1. Ada lucunya, ada edukasinya, ada sedihnya, bahkan ada marahnya juga. Jadi aturan mainnya jelas banget. Pas lucu boleh ketawa sepuasnya. Bahkan kalau mau terbahak-bahak juga gak apa-apa asal jangan jatuh dari kursinya. Pas ada bagian pendidikan ya fokus aja buat jadi pelajaran hidup. Pas ada bagian sedih ya boleh sedih sebentar. Tapi jangan nangis sampai baju jadi basah. Dan pas ada bagian marah, ya boleh marah, tapi jangan sampai nyuruh tetangga kita yang lagi denger khutbah turun dari mimbar. Jangan sampai balik ya. Contohnya pas cerita sedih malah ketawa sampai guling-guling, atau pas edukasi malah marah sampai mau buang batu ke mimbar. Itu jelasnya salah arah dong. Pendahuluan, kisah Ustadz KLO Weir yang terbawa rasa. Ceritanya begini, ada tetanggaku yang seorang ustadz. Namanya Ustadz Kelowor. Namanya memang unik ya. Kayak nama jenis ikan aja, tapi dia orangnya baik kok, cuma kesalahan kecil aja. Nah, hari raya Idul Adha dia dapat giliran jadi khotib. Tapi masalahnya, naskah khutbahnya salah. Malah jadi naskah Idul Fitri. Kenapa bisa begitu? Karena semalaman dia ikutan takbiran bareng santrinya sampai pagi, akhirnya bangun kesiangan, lari cepet-cepet ke masjid sampai datang paling belakang. Tanpa mikir panjang langsung naik mimbar, padahal matanya masih ngantuk banget jadi otaknya masih terbawa suasana bulan puasa. Nah, ketika dia mulai berkhutbah, wahai kaum muslimin dan muslimat sekalian, setelah kita menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh, dan melaksanakan syalat tarawih dengan penuh keikhlasan, semoga Allah SWT mengampuni segala dosa kita. Jamaahnya langsung bingung deh. Ada yang mikir, waduh, apakah saya salah hari aja? Bukannya hari ini Idul Adha ya, kenapa jadi bicara puasa? Ada yang langsung antusias karena kira khutbahnya beda dan menarik, tapi ada juga yang langsung murka banget, terutama yang udah beli kambing besar, ada yang beli kerbau, bahkan ada yang beli sapi loh. Mereka langsung berpikir, kok malah disuruh jalan-jalan dan silaturahmi aja? Padahal saya udah keluar duit banyak buat beli hewan kurban. Akhirnya jamaah jadi ramai dan berhamburan, sampai Ustadz Kelowor harus dilengserkan dari mimbar. Analoginya kayak kita mau masak gulai kambing, tapi malah pakai bumbu rawon aja. Hasilnya pasti beda rasa kan? Atau kayak zaman dulu, ada seorang raja yang mau memerintahkan perang melawan musuh. Tapi karena terlalu capek malah ngomong, ayo kita semua berdamai dan bagi-bagi makanan saja. Tentu aja prajuritnya bakal bingung kan teman-teman? HOTIB kedua, yang menyinggung tapi benar. Setelah Ustadz Kelowor turun, langsung diganti sama khotib kedua. Nah, khotib ini berkhutbah tanpa naskah sama sekali, cuma ngomong apa adanya. Tapi masalahnya, kata-katanya sedikit menyakitkan hati karena terlalu langsung. Dia bilang, wahai jamaah yang saya cintai, ada beberapa di antara kita yang beli hewan kurban tapi jelas-jelas tidak sesuai kriteria. Kambingnya kurus kayak tongkat, umurnya belum cukup, bahkan ada yang punya cacat jelas. Padahal syariat sudah jelas menyatakan bahwa hewan kurban harus sehat, gemuk, berumur cukup, dan tidak punya cacat yang membuatnya tidak layak. Pas disuruhin kayak gitu, banyak jamaah yang merasa tersinggung loh. Ada yang bilang, apa salah saya beli kambing kecil aja? Kan saya cuma punya uang sedikit. Ada juga yang marah karena merasa khotibnya terlalu menyalahkan tanpa tahu keadaan. Akhirnya khotib kedua juga harus turun dari mimbar karena jamaahnya tidak nyaman. Tapi teman-teman, sebenarnya apa yang dikatakan khotib kedua itu benar kok. Cuma cara penyampaiannya yang kurang pas aja. Kayak zaman dulu ada seorang ulama yang mau ngajarin muridnya tentang kebersihan, tapi malah bilang, kamu sangat kotor dan tidak layak belajar agama. Padahal dia cuma mau kasih nasihat baik, tapi cara bilangnya yang bikin muridnya sedih. Padahal tujuan dari hewan kurban yang berkualitas itu bukan buat membedakan kaya dan miskin, tapi sebagai bentuk rasa syukur kita, yang sebaiknya memberikan yang terbaik buat Allah SWT. Kalau memang tidak mampu, kita bisa ikut sama-sama dalam kurban bersama orang lain kan? KHOTIB ketiga, yang membawa kesempatan dan maksudnya. Nah, akhirnya ada khotib ketiga yang naik mimbar. Dan kali ini dia ngerti banget gimana cara menyampaikan pesan dengan baik dan lucu. Dia mulai dengan nada yang santai. Wahai sahabat-sahabat seiman,
Tadi kita udah lihat ya dua khotib yang masing-masing punya cerita sendiri. Yang pertama karena ngantuk jadi ngomong tentang Idul Fitri, yang kedua karena terlalu jujur, jadi bikin beberapa orang kurang nyaman. Nah, sekarang saya mau kasih khutbah yang pastinya tidak salah hari dan juga tidak bikin hati kita sakit ya. Lalu dia mulai menjelaskan tujuan sebenarnya dari Idul Adha. Idul Adha ini bukan hanya tentang beli hewan kurban aja teman-teman. Cerita Nabi Ibrahim As yang rela kurbanin anaknya Nabi Ismail As itu bukan cuma cerita tentang hewan aja, tapi tentang kesediaan kita untuk memberikan yang terbaik buat Allah SWT, bahkan yang paling kita cintai sekalipun. Kayak kita punya makanan kesukaan, kalau kita mau berbagi sama orang lain itu sudah bentuk kurban juga kan? Bukan harus beli kambing besar aja. Dia juga kasih analogi lucu. Bayangin aja kalau zaman Nabi Ibrahim As sekarang, mungkin ada yang bilang, "Ustadz, saya mau kurbanin anak saya tapi harusnya anaknya harus gemuk dan berumur cukup ya." Tentu aja enggak kan? Karena intinya adalah kesediaan dan keikhlasan kita, bukan soal bentuknya saja. Lalu dia jelaskan manfaatnya juga. Hewan kurban yang kita sediakan itu akan dibagi-bagi ke orang yang membutuhkan. Jadi selain kita mendapat pahala, orang lain juga bisa merasakan kebahagiaan hari raya. Kalau kita beli hewan yang kurang sehat, bagaimana mungkin bisa memberi manfaat yang baik buat orang lain kan? Kayak kita mau kasih hadiah kue ke tetangga, tapi kuenya sudah basi, pasti nggak enak kan? Kesimpulan. Jadi intinya teman-teman, Idul Adha adalah hari raya yang penuh dengan makna mendalam. Bukan soal siapa yang beli kambing paling besar. Bukan juga soal siapa yang bisa ngomong paling keras di mimbar. Tapi tentang bagaimana kita bisa menjalankan ibadah dengan ikhlas, memberikan yang terbaik sesuai kemampuan kita, dan juga bisa mempererat hubungan antar sesama manusia dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang. Ingat ya, sama seperti cerita tadi, jangan sampai kita salah waktu, salah tempat, atau salah cara menyampaikan pesan. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan buat belajar dan berbuat baik ya teman-teman. Oke deh, itu dia cerita dan konten khutbah Idul Adha dari saya Mr. Nyeleneh. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen apa aja yang kalian mau bilang. Bahkan kalau mau cerita pengalaman lucu kalian juga boleh loh. Dan jangan lupa subscribe buat dapat konten seru lainnya.